Inter Milan telah mengumumkan penandatanganan Alex Perez dari Real Betis dengan status pinjaman yang berisi opsi pembelian di akhir musim. Nerazzurri mengonfirmasi perekrutan tersebut melalui laman resmi klub yang dipublikasikan pada Jumat malam. Bek berusia 18 tahun itu memulai karirnya di Rayo Vallecano sebelum pindah ke Real Betis pada tahun 2022, di mana ia mengukuhkan dirinya sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di klub tersebut. Real Betis berharap untuk memperpanjang kontrak Perez yang hanya berlaku hingga Juni 2025, tetapi sang pemain menolak semua tawaran dan memilih bergabung dengan La Beniamata. Perez mendarat di Italia pada hari Rabu dan menjalani pemeriksaan medis sebelum menandatangani kontraknya dengan klub. Pemain muda ini kemungkinan akan bergabung dengan tim Inter U19 Primavera di musim pertama di kompetisi Italia. Jika berhasil tampil mengesankan, maka Nerazzurri akan mengikatnya dengan kontrak permanen dan kemungkinan mendapat tempat di tim senior pada musim 2025. Inter Milan dikabarkan hampir merampungkan perpanjangan kontrak Denzel Dumfries dan segera mengumumkannya dalam beberapa hari ke depan. Bek sayap berusia 28 tahun itu telah memperkuat Nerazzurri sejak pindah dari PSV Eindhoven pada musim panas 2021, di mana ia mengukuhkan dirinya sebagai starter reguler di starting line-up La Beniamata. Oleh karena itu, pihak klub sangat ingin mempertahankan sang pemain dengan memperpanjang kontraknya yang saat ini hanya tersisa semusim lagi. Meskipun pembicaraan kontrak pada awalnya menemui jalan buntu, namun baru-baru ini ada kemajuan yang signifikan dalam negosiasi. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter akan segera mengumumkan perpanjangan kontrak pemain asal Belanda tersebut dalam waktu dekat, di mana hal ini tentunya akan menepis minat dari Aston Villa dan Manchester United terhadap sang pemain. Dumfries tampil mengesankan di Euro 2024 bersama Belanda, dengan menyumbang assist dalam kemenangan perempat final atas Turki, meskipun pada akhirnya tersingkir di babak semifinal. Mantan kapten Inter Milan, Beppe Bergomi mengungkapkan kekesalannya terhadap Juventus yang berulang kali menyalip target transfer Nerazzurri seperti Juan Cabal. Pemain Kolombia itu santer dikabarkan hampir menandatangani kontrak dengan Inter pada jendela transfer musim panas ini. Nerazzurri sudah mencapai kesepakatan dengan Hellas Verona dalam beberapa hari terakhir, dan begitu juga dengan sang pemain. Namun Juventus masuk dengan mengajukan tawaran yang lebih tinggi, sehingga Inter tidak ingin terlibat dalam perang harga dan memilih untuk mundur dari perburuan sang pemain. Hal ini mengingatkan kita pada beberapa kisah transfer di masa lalu, seperti perburuan Gleison Bremer dan Thiago Jallo. Oleh karena itu, Bergomi pun sangat kesal dengan strategi Bianconeri yang terus-menerus merampas target Inter. Saya ingin mengatakan bahwa Inter selalu punya ide-ide bagus di bursa transfer, tetapi Juventus selalu ikut terjun ke dalamnya. Ujar Bergomi kepada Sky Sport Italia seperti dilansir FC Inter 1908. Hal ini terjadi pada Gleison Bremer, Thiago Jallo dan sekarang terhadap Juan Cabal. Namun saya yakin bahwa manajemen Inter akan bekerja dengan baik sehingga mereka tidak akan lengah. Skuad Inter juga sudah sangat kuat dan lengkap, meskipun cedera yang dialami Buchanan memaksa Inter mencari bek atau bek sayap yang baru. Inter juga akan merekrut striker muda yang menurut saya sudah diupayakan oleh klub kecuali Valentin Carboni bertahan. Tetapi idenya adalah untuk mencari striker dengan karakteristik berbeda dibandingkan dengan pemain yang tersedia saat ini. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi masih berharap manajemen bisa mendatangkan Albert Gudmundsson meskipun harus mengatasi rintangan besar. Sky Sport Italia melaporkan bahwa potensi kepindahan Gudmundsson ke Inter telah menjadi salah satu isu transfer utama sejauh musim panas ini. Pemain asal Islandia itu mendapatkan banyak peminat termasuk Inter, sehingga Genoa tidak ingin kehilangan jasanya dengan harga kurang dari 30 juta euro. Laporan menjelaskan bahwa Inzaghi sangat berharap memiliki Gudmundsson di lini serangnya untuk musim depan. Sang pelatih merasa bintang Genoa itu memiliki kelincahan dan keterampilan teknis yang saat ini kurang dimiliki pasukannya, terutama setelah kepergian Alexis Sanchez. Menurut Sky Sport, Inter telah mengintai dalam beberapa minggu terakhir dan sedang merancang formula yang tepat untuk menutup kesepakatan. Nerazzurri dikabarkan siap mengajukan tawaran untuk sang pemain dengan status pinjaman yang dibayar di awal sebesar 10 juta euro, dengan opsi pembelian senilai 25 juta euro di akhir musim depan. Meski demikian, masih harus dilihat apakah Genoa akan terbuka untuk solusi seperti ini. Namun dan bagaimanapun, masalah utamanya tetap pada lini serang Inter yang sudah terlalu padat, setelah kembalinya Joaquin Correa dari Marseille. Oleh karena itu, laporan menegaskan bahwa Inter harus menunda semua pembicaraan terkait kedatangan Gudmundsson hingga mereka berhasil memberi ruang untuk sang striker.
Striker baru Inter Milan, Mehdi Taremi kini muncul sebagai kandidat serius untuk menjadi starter pada pertandingan pembuka Serie A musim depan menghadapi Genoa. Corriere dello Sport melaporkan bahwa meskipun masih ada sekitar 1 bulan lagi dari kick-off pertama, namun Taremi sudah tampak layak mendapatkan posisi sebagai starter. Pemain asal Iran tersebut telah menempatkan dirinya di bawah asuhan Simone Inzaghi sejak hari pertama pramusim. Sementara di sisi lain, rekan setimnya di lini serang seperti Lautaro, Marcus Thuram dan Marco Arnautovic akan secara bertahap tiba di Appiano Gentile setelah komitmen mereka di Euro dan Copa America. Oleh karena itu, Taremi berkesempatan membuktikan kemampuannya dalam laga persahabatan pertama pramusim. Taremi memimpin Nerazzurri meraih kemenangan 3-2 atas FC Lugano dengan mencetak 2 gol dan memberikan assist untuk gol pembuka Joaquin Correa. Dengan demikian, jika Taremi terus tampil mengesankan di pramusim, maka ia bisa menjadi kandidat utama untuk menjadi starter melawan Genoa. Terlebih lagi Lautaro baru akan bergabung di pelatihan Inter hanya 10 hari sebelum kick-off resmi pertama Serie A, sehingga ini bisa menjadi faktor lain yang meningkatkan peluang Taremi. Inter Milan dikabarkan telah memutuskan untuk menghentikan transfer gelandang Venezia Tanner Tessman setelah gagal menemukan kesepakatan dengan perwakilan sang pemain. Tuttosport melaporkan bahwa Inter telah mencapai kesepakatan penuh dengan Venezia pada hari Kamis kemarin terkait transfer Tessman, di mana hal itu juga sudah diungkapkan oleh Direktur Venezia Filippo Antonello pada beberapa jam yang lalu. Namun demikian, memuaskan Tessman dan agennya terbukti menjadi tugas berat bagi Inter meskipun negosiasi dengan Venezia sudah berjalan lancar. Laporan menjelaskan bahwa tingginya permintaan gaji sang pemain dan komisi agen telah membuat Inter memutuskan untuk menghentikan transfer tersebut di jam-jam terakhir. Selain itu, Tessman juga masih meragukan kepindahannya dikarenakan ia tidak menyukai rencana yang disiapkan Inter, yakni meminjamkannya ke klub lain seperti Everton dalam hal ini. Dengan demikian, kisah ini mengingatkan kita pada Lazar Samardzic yang kesepakatannya harus dihentikan, menyusul tingginya permintaan komisi sang agen. Inter Milan dikabarkan benar-benar memiliki ketertarikan nyata untuk mendatangkan gelandang Juventus Federico Chiesa. FC Inter 1908 melaporkan bahwa pemain berusia 26 tahun itu saat ini sedang berada di persimpangan jalan, mengingat kontraknya dengan Bianconeri akan berakhir pada bulan Juni 2025. Pelatih baru Juventus Thiago Motta dikabarkan menganggap Chiesa tidak cocok dengan sistem taktisnya sehingga sang pemain bisa saja hengkang di musim panas ini. Laporan mencatat, Maurizio Romei selaku Presiden Setik Nanese dan orang pertama yang menemukan bakat Chiesa, mengungkapkan bahwa ketertarikan Inter terhadap sang pemain memang benar adanya. Saya mengetahui tentang ketertarikan Inter kepada Federico, dan rumor tersebut adalah nyata. Ujar Romei kepada Tutto Juve seperti dilansir FC Inter 1908. Federico ada dalam daftar transfer Inter dan bahkan dengan klub lain, di mana sesuatu bisa saja terjadi antara sekarang hingga akhir bulan Agustus. Meski demikian, Romei yakin Chiesa punya apa yang diperlukan untuk meyakinkan Motta agar mempertahankannya musim depan. Saya bertanya kepadanya apakah dia akan bertahan di Juventus, tetapi Federico meminta saya untuk mempertimbangkan klub lain, terutama karena ia ingin bermain di Liga Champions. Maka dari itu, saya menyarankannya pergi keluar Italia dan ia membutuhkan pelatih seperti Allegri yang dapat memberinya kepercayaan. Namun sebelum mengambil keputusan, saya memintanya untuk terlebih dulu berbicara dengan Thiago Motta. Inter Milan dikabarkan sedang mengincar Robert Renan untuk memperkuat lini pertahanan mereka musim depan. Nerazzurri terus menjelajahi pasar untuk mencari bek baru usai gagal mendapatkan Juan Cabal yang lebih memilih bergabung dengan Juventus. Pakar pasar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Robert Renan dari Zenit Petersburg saat ini masuk dalam radar Inter, setelah sebelumnya dikaitkan dengan Jakub Kiwior dari Arsenal dan Johan Vazquez dari Genoa. Nerazzurri sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan Robert Renan yang merupakan produk muda Corinthians dan bergabung dengan Zenit Petersburg pada Januari 2023. Kontrak bek muda itu dengan klub Rusia tersebut berlaku hingga Juni 2028, di mana ia saat ini sedang dipinjamkan ke internasional di Liga Brazil yang akan berlangsung hingga akhir tahun. Renan sejatinya bermain sebagai bek tengah dan juga bisa bermain sebagai bek kiri, di mana Nerazzurri merasa bahwa ia bisa menjadi profil yang tepat untuk menjadi pelapis Alessandro Bastoni. Akan tetapi Di Marzio mencatat bahwa merekrut Renan bisa menjadi operasi yang mahal bagi Inter, sehingga manajemen harus memutuskan apakah mereka bersedia membuat pengorbanan finansial yang besar.
Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi ingin memberikan Piotr Zielinski peran yang mirip dengan Luis Alberto dan Henrikh Mkhitaryan. Nerazzurri mengumumkan perekrutan Zielinski pada minggu lalu menyusul berakhirnya kontrak bersama Napoli. Pemain internasional Polandia itu akhirnya tiba di Appiano Gentile dan menjalani sesi latihan pertamanya bersama klub pada hari Kamis. Akan tetapi banyak penggemar dan pengamat bertanya-tanya bagaimana Zielinski akan cocok di lini tengah Inter yang sudah diisi pemain-pemain top seperti Barella, Calhanoglu dan Mkhitaryan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inzaghi ingin menempatkan Zielinski dalam peran yang sama seperti Luis Alberto ketika memimpin Lazio, yang juga merupakan posisi yang dimainkan Mkhitaryan di Inter. Dengan kata lain, Zielinski akan menjadi pemain box-to-box yang kreatif dengan kebebasan untuk maju dan membidik gawang lawan. Maka dari itu, duel Zielinski dengan Mkhitaryan untuk bersaing memperebutkan posisi tersebut tampaknya tidak dapat dihindari. Mkhitaryan hampir selalu masuk dalam starting 11 Inzaghi dan hanya absen dalam 3 pertandingan di semua kompetisi Inter musim lalu. Namun Zielinski juga telah membuktikan konsistensinya selama bertahun-tahun di Napoli dengan mencatatkan setidaknya 45 penampilan per musim sejak 2016. Dengan demikian, mengingat Mkhitaryan sudah berusia 35 tahun, maka ini bisa menjadi musim di mana Inzaghi mulai merotasinya, dan ini juga bisa lebih masuk akal jika ada alternatif yang kompeten. Laporan mencatat bahwa Inzaghi telah memberikan Zielinski serangkaian latihan untuk dilakukan selama liburan. Sang pelatih juga melakukan hal yang sama dengan semua pemain yang kembali terlambat dari komitmen mereka di Euro 2024 dan Copa America. Namun sekarang Zielinski telah bergabung di pramusim Inter, dan ia akan berusaha untuk membuat Inzaghi terkesan agar bisa memperoleh menit bermain yang signifikan sejak awal kompetisi musim depan. Bek Arsenal, Jakub Kiwior dikabarkan muncul sebagai target prioritas baru bagi Inter yang tengah berupaya memperkuat lini pertahanan mereka. Nerazzurri kini telah tersingkir dalam persaingan untuk mendatangkan Juan Cabal dari Hellas Verona setelah Juventus menyalip di menit-menit terakhir. Bianconeri sudah meresmikan perekrutan pemain Kolombia itu pada malam tadi yang memaksa Inter harus mengalihkan perhatian mereka ke target lain. FC Inter 1908 melaporkan bahwa Nerazzurri kini sedang mengincar Jakub Kiwior dari Arsenal sebagai target untuk menutup lubang di sisi kiri, menyusul cedera serius yang dialami Tajon Buchanan. Kiwior sangat akrab dengan sepak bola Serie A setelah tumbuh di Spezia sebelum merampungkan kepindahannya ke Emirates Stadium pada Januari 2023. Akan tetapi ia belum mampu membuktikan diri sebagai pemain inti dalam susunan pemain Mikel Arteta. Selain itu, The Gunners juga tengah berupaya merekrut Riccardo Calafiori dari Bologna di musim panas ini. Hal tersebut tentu akan semakin menekan posisi Kiwior sehingga pemain berusia 24 tahun itu kemungkinan terbuka untuk pindah ke San Siro. Namun laporan menjelaskan bahwa Nerazzurri hanya bersedia mengontrak sang pemain dengan status pinjaman di musim panas ini. Dengan demikian, masih harus dilihat apakah The Gunners bersedia melepas Kiwior ke Inter dengan formula tersebut. Klub Ligue 1 Prancis, Brest dikabarkan telah menggelar negosiasi dengan Inter terkait kemungkinan merekrut Martin Satriano secara permanen. Pemain asal Uruguay tersebut sudah kembali ke Inter setelah menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman bersama Brest. Sang striker sukses mencetak 4 gol dan 4 assist dengan mencatatkan total 33 penampilan di Ligue 1 selama peminjaman tersebut. Maka dari itu, Brest pun ingin melanjutkan kerjasama dengan Satriano untuk musim depan dan berniat mengontrak sang pemain secara permanen di musim panas ini. Namun FC Inter 1908 melaporkan bahwa Brest tidak mampu memenuhi permintaan harga dari Inter untuk transfer Satriano. Laporan mencatat, Direktur Brest Gregory Lorenz telah mengatakan dalam sesi wawancara bahwa bandrol harga sang pemain di luar jangkauan mereka. Satriano kini tengah menjalani sesi latihan pramusim bersama Inter di Appiano Gentile sekaligus menunggu kepastian masa depannya. Inter sendiri memang berniat menjual Satriano secara permanen di musim panas ini, senilai tidak kurang dari 7 juta euro.